Mendapat tugas sebagai bendahara BOS memang tidak mudah. Diperlukan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pimpinan, bendahara lama, jika masih bertugas di sekolah tersebut, juga dari rekan-rekan sesama warga sekolah. Jika semuanya saling bersinergi, maka tanggung jawab yang tidak mudah itu akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Akan tetapi, jika hal itu tak dapat dilakukan, maka tugas berat menanti sang bendahara. Meskipun secara hitam di atas putih, dalam SK Manajemen BOS di sekolah tidak hanya bendahara yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran dana bantuan operasional sekolah. Berikut ini tips menjadi bendahara BOS agar profesional. Komitmen yang kuat. Bendahara BOS memerlukan komitmen yang kuat. Selain tugas utama sebagai guru, sudah cukup memerlukan waktu dan pemikiran. Tugas tambahan sebagai bendahara tentu diperlukan waktu dan pemikiran ekstra. Jika di tingkat SLTP atau SLTA, mungkin sudah ada petugas khusus untuk hal tersebut. Akan tetapi pada jenjang sekolah dasar, tentu mau tidak mau salah seorang guru akan ditunjuk sebagai bendahara BOS. Modal utama seorang bendahara adalah komitmen yang kuat. Bayangkan, apa jadinya kelangsungan sekolah jika tidak ada dana BOS? Untuk sekolah swasta tentu tidak akan menjadi soal, ada sumber pendanaan lain. Akan tetapi bagi sekolah negeri, bantuan operasional sekolah menjadi sumber pendanaan utama. Buku-buku siswa, perpustakaan, pemeliharaan sekolah, fotokopi soal ulangan, soal UTS, ujian, semua bersumber dari dana BOS, termasuk honor penjaga sekolah. Jika tidak ada yang mengambil peran untuk menjadi bendahara, apa jadinya nanti satuan pendidikan? Kuasai Office dasar, terutama Microsoft Excel. Tak hanya bendahara BOS, guru secara umum pun wajib menguasai Microsoft Office. Dalam proses penyusunan laporan BOS, tentu membutuhkan hal tersebut. Terlebih, aplikasi Microsoft Excel karena penyusunan rencana anggaran, pembuatan buku kas, dan lain-lain terkait dengan hitung-menghitung akan lebih cepat dan terperinci dengan Excel. Pahami aturan dan juknis. Setiap tahunnya, Kemdikbudristek akan memperbaharui petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Sebagai seorang bendahara harus punya arsip dokumen, pahami aturan yang ada, kuasai juknis terbaru. Bisa jadi aturan di tahun lalu tidak berlaku untuk di tahun yang sekarang. Demikian sebaliknya. Selain itu, aturan berkaitan dengan BOS juga perlu diketahui, yaitu tentang cut-off data siswa melalui Dapodik. Selalu koordinasi dengan tim BOS sekolah dan petugas lain. Di dalam SK Manajemen BOS tentu ada personil-personil yang tertulis, maka koordinasi diantaranya sangat penting. Selain itu, koordinasi juga dengan operator Dapodik, karena pencairan dana BOS akan disesuaikan dengan jumlah siswa di Dapodik. Pelaporan BOS online juga demikian, akun login yang menggunakan akun login Dapodik. Selain itu juga, koordinasi dengan petugas aset, petugas yang ditunjuk mengelola aset sekolah. Inventarisasi tentunya berkaitan dengan belanja barang dana BOS. Hal ini perlu disamakan pelaporannya. Jangan sampai belanja barang modal untuk inventaris sekolah yang bersumber dari dana BOS tidak tercatat di inventarisasi sekolah. Aktif di forum bendahara BOS. Wadah atau forum sesama bendahara BOS tentu di masing-masing kecamatan sudah ada. Jika ada kendala, masalah, maka di forum itulah menjadi ajang sharing dan berbagai pengalaman. Pastikan Anda selalu aktif di forum tersebut untuk mempercepat pemahaman tentang seluk-beluk bantuan operasional sekolah. Sharing dengan sesama bendahara BOS di tingkat kabupaten. Tips selanjutnya adalah sharing dengan sesama bendahara BOS dan tim manajemen BOS Dinas Pendidikan. Meskipun sudah ada forum, akan tetapi mungkin sungkan untuk menyampaikan di depan umum. Sharing dengan salah satu di antaranya tentu akan lebih efektif. Berkonsultasi dengan tim manajemen BOS kabupaten tentu akan memperoleh penjelasan lebih gamblang. Selalu memperhatikan RKS setiap melakukan transaksi. Di awal tahun anggaran,
sekolah pastinya sudah menyusun RKAS atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang berisi rencana pengeluaran sekolah selama 1 tahun ke depan. RKAS yang lengkap, detil dan terperinci akan memudahkan Anda dalam mengeluarkan dana BOS sesuai dengan posnya masing-masing. Jika memang ada perubahan dari rencana awal, maka itu perlu dikoordinasikan bersama tim manajemen BOS. Bertukar informasi dengan sesama bendahara BOS. Seringkali ada masalah yang kita temukan di sekolah dan belum ditemukan solusinya. Maka salah satunya adalah bertemu dengan bendahara BOS lembaga lain untuk meminta gambaran tentang pengelolaan dana BOS di lembaganya. Dengan bertemu sesama bendahara, kita juga bisa saling bertukar ilmu terkait teknis pengerjaan bantuan operasional BOS. Berusaha transparan kepada semua pihak. Selama Anda menjalankan tugas dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, maka Anda tidak akan merasa terbebani ketika harus menjelaskan kondisi keuangan BOS kepada siapapun, baik jumlah dana yang diterima dan dana yang dikeluarkan sekaligus peruntukannya. Dengan bersikap transparan, maka kepercayaan akan datang bukan hanya kepada Anda, tetapi juga kepada lembaga atau sekolah tempat Anda bekerja.